Shalom, shalom. Belum semua. Shalom, tolong lambaikan tangannya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau saat dulu sebentar. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap hati kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat napas yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Kami selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus, Engkau jamah setiap hidup kami. Engkau pakai setiap hidup kami. Bertata dalam hidup kami Tuhan. Jamah setiap hidup kami Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan dengan sungguh-sungguh saudara. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Terima kasih Roh Kudus. Beriaskan kekudusan-Mu. Surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Katakan ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah.
Katakan kepada Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Kuduslah Engkau Tuhan. surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
Namun kami percaya Bapa, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu ada di hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau membawa kami ke jalan yang benar. Engkau membawa kami, Engkau menuntun kami di jalan yang lurus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Jadikan kami anak-anak yang tahu takut Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Bapa. Engkau selalu bertata dalam hidup kami. And God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh God, God, you're so good. You're so good, oh, so good. God, you're so good. You're so God, you're so katakan Tuhan baik. God, you're so good. Yeah. God, you're so good. You're so good. Katakan Kau baik Tuhan. God, you're so good. Engkau baik Tuhan. God, katakan Kau baik Tuhan. Katakan you're so good. You're so good to me. God, you're so good Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat
sangat baik Yesus. Benar Tuhan Engkau baik. Tuhan baik. Jesus, you're so good. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita semua yang berkatakan siap memuji Tuhan, katakan Shalom, shalom. Mau memuji Tuhan saudara, amin. Kalau saya yakin pagi ini ada sukacita karena Allah ada di tempat ini, amin. Katakan, Tuhan kita adalah Tuhan Maha Besar, Tuhan kita Maha Kuasa, Dia adalah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari bersama-sama serukan namanya, karena Dia adalah Allah yang bertata di atas setiap pujian umatnya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala Raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh, oh. Mari sama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala Raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala
Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Raja dari segala raja. Mari kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Bawalah pujian kita baginya. Haleluya Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasihan-Mu namun kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Oh, Dia Raja. Mari bersama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidupku. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasihan-Mu namun kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama katakan Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasihan-Mu namun kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu
nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Kau sekali lagi katakan ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur Bapa buat pagi yang indah ini. Kalau Engkau sudah mengizinkan kami Tuhan, kalau Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk bisa hadir kembali pagi hari ini Bapa,
Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Bapa, biarlah melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini, biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan, sebentar saat ini kami mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau nyatakan kuasa dan kebesaran-Mu Bapa, dan Kau mengurapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan pagi hari ini untuk berbicara. Hamba percaya dan yakin Tuhan, Engkau yang bekerja melalui hidup hamba-Mu Bapa, sehingga firman disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan membangun iman kami, meneguhkan setiap kehidupan kami, untuk semakin hari Bapa kami semakin mengenal dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami buat Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari ini saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur kalau saudara dan saya hari ini masih ada, masih boleh bersama-sama berkumpul pagi hari ini. Dan saya percaya ini karena berkat Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu kita dikagetkan juga dengan gempa yang ada di Cianjur. Nah, kita tahu bahwa korban jiwa memang cukup banyak seperti itu. Kurang lebih kalau hari Jumat terakhir saya melihat tuh 310 yang sudah ditemukan. Itu masih ada berapa orang yang masih belum ditemukan. Belum lagi ya rumah dan segala macam fasilitas banyak yang rusak seperti itu. Dan sampai kemarin itu ternyata gempa susulannya juga masih ada di sana itu. Sampai kemarin. Sampai berapa ratus kali seperti itu. Cuman memang kecil seperti itu. Nah makanya tadi saya katakan bahwa bersyukur sekali kalau kita di Pare hari ini masih bisa beribadah, masih bisa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan keadaan yang sehat, dan saya percaya karena ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi intinya adalah memang terkadang ada banyak hal yang sekali membuat kita sedih, membuat kita berduka. Tetapi saya percaya bahwa hari ini, saya yakin bahwa apapun yang Tuhan izinkan di tengah keluarga kita, Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu tetap setia di tengah pergumulan yang berat. Tetap setia di tengah pergumulan yang berat. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah hari ini saudara punya pergumulan, apakah saudara hari ini punya masalah. Tentunya tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah saudara dengan Tuhan. Tetapi yang saya percaya dan saya yakin sekali bahwa di setiap persoalan, di setiap masalah, itu pasti ada rencana Tuhan yang baik. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah tetap setia. Walaupun kita punya masalah yang begitu sangat berat. Mungkin kita berkata, Tuhan aku sudah enggak kuat. Tuhan aku sudah enggak bisa. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa belajar tetap kuat di tengah pergumulan yang berat. Nah kita hari ini belajar dari kehidupan Rasul Paulus dengan teman-teman yang lain. Ketika mereka melakukan pelayanan seperti itu. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi kita hanya membaca ayat 8 dan sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat ke-14.
Tetapi kita hanya membaca ayat yang ke-8, 9, dan 10. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Nah, dari ayat ini kita coba melihat bahwa ketika Rasul Paulus menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan, ternyata enggak gampang. Ada banyak penolakan yang terjadi ketika dia melakukan pelayanan. Ada banyak hal yang menghalang dan merintangi pelayanan mereka. Bukan hanya sekedar ditolak oleh orang, tetapi terkadang mereka juga sakit. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi hari ini kita mau belajar. Dan Rasul Paulus tetap setia di setiap pergumulan yang telah dia lewati. Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu ada di dalam pihak dia. Di dalam kehidupan, setiap orang pasti pernah mengalami tekanan. Pergumulan hidup, pencobaan, bahkan kehilangan yang akhirnya dapat membuat hidup terpuruk. Jadi intinya adalah tidak ada yang terlewati. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya persoalan hidup. Tekanan hidup, pencobaan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Seperti yang kita lihat di Cianjur beberapa hari yang lalu. Di dalam waktu yang sangat singkat, sekian ratus orang meninggal dunia. Rumah hancur. Nah, tentunya ini bisa membuat seorang terpuruk. Belum lagi bantuan yang kurang tepat, enggak nyampe. Jadi penderitaan saudara-saudara kita hari ini mereka lengkap. Sudah kehilangan keluarga mereka. Mereka juga kehilangan tempat tinggal mereka. Iya kalau punya duit, kalau enggak. Karena terkadang bantuan juga datangnya telat, ya seperti itu. Nah, artinya bahwa pergumulan bisa membuat seseorang terpuruk di dalam hidup dia secara pribadi. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa tetap setia. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami, yang jelas bahwa kita belajar setia di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya agar kita dapat tetap setia di tengah pergumulan yang berat. Itu yang terpenting. Jadi cara yang perlu kita lakukan hari ini supaya kita tetap setia walaupun kita sedang mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat. Yang pertama, tidak boleh putus asa. Itu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di ayat yang ke-8, nah di situ saya pakai terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan di situ, karena itu biarpun kami sering ditindas dari segala arah, kami tidak hancur, biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, kami tidak pernah putus asa. Itu yang Rasul Paulus katakan. Ini sebuah pernyataan yang menurut saya luar biasa sekali. Dia katakan karena itu biarpun kami sering. Artinya apa? Rasul Paulus bukan hanya 1 kali 2 kali. Dia mengalami penderitaan, aniaya, penindasan yang dia alami. Artinya apa?
Dia berkali-kali ngalami situasi yang gak nyaman, gak enak. Yang bisa membuat hidup dia secara pribadi bisa terpuruk. Karena di ayat ini jelas sekali, sering ditindas dari segala arah. Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang kata sering, berarti itu berkali-kali. Selanjutnya dikatakan ditindas dari segala arah. Dari segala arah artinya apa? Dari berbagai sudut, semua arah datang dan membuat masalah. Dan arah semuanya itu membuat dia bisa terpuruk. Itu jelas sekali, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia katakan, kami tidak hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Artinya apa? Keseringan dapat masalah, keseringan dalam ketekanan. Sehingga dia katakan, kami tidak bisa menemukan jalan keluar. Karena terlalu seringnya mereka mengalami masalah hidup dalam pelayanan. Sampai-sampai membuat Rasul Paulus dan teman-teman seperjalanan mereka, sepelayanan, itu membuat mereka sudah nggak bisa. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami buat? Tetapi di ending dia katakan, kami tidak pernah putus asa. Dan itu yang bisa dia lakukan dengan Tuhan. Dia harus punya komitmen, yaitu tidak putus asa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun persoalan saudara hari ini, ayo belajar. Saya percaya tidak ada saudara di tempat ini yang melebihi persoalan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika melayani Tuhan. Karena ayat ini jelas mengatakan bahwa sering itu artinya berkali-kali. Dan sampai titik akhir pun mereka nggak bisa menemukan jalan keluar. Tetapi satu hal yang mereka miliki adalah mereka tidak putus asa. Ini yang harus menjadi pegangan kita hari ini. Karena kita nggak tahu kapan, dimanapun masalah akan bisa datang kepada diri kita. Dan kita juga mau melihat ternyata beberapa tokoh Alkitab juga mengalami atau pernah mengalami yang namanya putus asa. Nah, apalagi kita. Tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal yang sampai hari ini saudara lihat di Alkitab, yang bisa menjadi inspirasi buat saudara dan saya, juga mereka pernah mengalami situasi yang membuat mereka merasa terpuruk, bahkan mereka minta nyawanya diambil. Salah satunya Ayub. Dia katakan, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini jelas. Ini sebuah ungkapan dari hati yang sangat paling dalam. Jadi di dalam keputusasaan Ayub, sebagai seorang nabi pun, dia minta nyawanya diambil. Saking gak kuatnya. Dengan masalah yang sedang dia hadapi. Bayangkan, kita tahu bahwa siapa tuh Ayub. Dia disebut Tuhan adalah orang yang sangat saleh. Dan seketika dan sekejap, anaknya meninggal. Ayub juga terkenal dengan nabi yang kaya. Dan sekejap juga hartanya hilang. Bahkan istrinya suruh Ayub ngutuk Allah yang dia sembah. Tapi tidak. Dan akhirnya istrinya juga meninggal. Bahkan teman-teman dekat Ayub sendiri datang. Enggak memberi motivasi buat Ayub. Justru mencela Ayub. Dan itu yang membuat Ayub sangat-sangat terpukul. Tertekan jiwanya. Sampai-sampai dia ngomong kepada Tuhan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Ini ungkapan
seseorang yang mengalami keputusasaan yang sangat berat. Enggak hanya sekedar putus asa, tapi berat banget. Sehingga Ayub ngomong seperti itu. Tetapi ingat, Ayub tetap tidak menjalankan prinsipnya secara pribadi, tapi dia terus mengandalkan Tuhan. Dan di endingnya pun Ayub bisa melewati semuanya dengan baik. Musa juga pernah mengalami situasi seperti itu. Waktu di padang gurun, waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam Bilangan 11, 13, dan 15 dikatakan, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Bangsa Israel menuntut kepada Musa. Dan Musa ngomong sama Allah, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Dan di ayat ke-15, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya, ingat, ini titik paling rendah di dalam kehidupan Nabi Musa. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Jadi setiap para nabi dia punya titik terlemah dalam hidup mereka. Walaupun Alkitab mencatat mereka orang-orang yang hebat luar biasa. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang luput dari pergumulan yang berat. Selain Musa, ada Elia. Dia juga sempat ngomong sama Tuhan, suruh Tuhan ambil nyawanya. Karena dia stres, putus asa, dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Ratu Isabel. Di ayat yang ketiga, di Raja-Raja 19, 3 dan 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba, ia termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi orang-orang yang ngomong seperti ini adalah orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan. Orang yang stres, orang yang putus asa. Tetapi semua mereka bisa lewati. Karena mereka berbalik kepada Tuhan. Bukan menuruti keinginan dan cara berpikir mereka. Walaupun mereka semua ini ngomong seperti itu, tetapi ingat, mereka tetap berbalik kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan yang sanggup menolong hidup mereka. Nah, jadi ternyata selama pandemi ini beberapa dokter membuat sebuah survei. Di sini dikatakan sebuah survei kesehatan jiwa terkait COVID-19 yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Jadi Perhimpunan Dokter Jiwa Indonesia melakukan survei dari sekitar 1.500 orang responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, 68% mengalami kecemasan akibat pandemi. 68% mengalami kecemasan, terus 67% mengalami depresi. Terus 77% mengalami trauma psikologis. Kalau Bapak Ibu lihat perhatikan, ternyata persennya tinggi-tinggi semua. 68, 67, 77%. Itu menunjukkan bahwa angka yang sangat tinggi. Jadi tingkat stresnya orang Indonesia gara-gara pandemi itu tinggi sekali. Nah, akhirnya ternyata dampak dari pandemi ini bisa membuat seorang putus asa. Bisa membuat seorang mengalami apa? Depresi.
Karena mereka beranggapan bahwa masalah ini sangat berat dan besar, nggak bisa diselesaikan. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang ikut Yesus. Seharusnya kita tidak mengalami situasi seperti itu. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup dan selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Putus asa merupakan hal yang kadang kala dapat dialami oleh seseorang dan pada akhirnya menyebabkan kehilangan kendali. Nah, intinya adalah dampak dari seseorang yang mengalami putus asa, dia adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri atau kehilangan kendali. Selain itu juga dia kehilangan arah tujuan hidupnya. Perhatikan, orang yang putus asa bisa kehilangan arah tujuan hidupnya. Selain itu juga tidak ada pengharapan. Ini berbahaya sekali. Jadi nggak punya harapan. Seakan-akan dunia itu atau dunia ini begitu kecil. Terus seakan-akan semua masalah tidak ada yang dapat diselesaikan. Semua buntu dan tidak ada jalan keluar. Itu orang yang sedang mengalami putus asa. Dan beranggapan bahwa dunia kecil, tidak punya pengharapan, putus asa, menganggap bahwa nggak ada jalan keluar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini ayo kita sama belajar bagaimana caranya kita belajar mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Di Amerika Serikat ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, namanya Rick Warren. Dia punya anak bungsu. Di tahun 2013 kemarin, anak bungsu seorang pendeta terkenal loh ya, bukan ecek-ecek Rick Warren ini. Rick Warren ini adalah salah satu orang yang terlibat di dalam pilpres di Amerika Serikat. Mendoakan para calon, salah satunya Barack Obama, dia doakan. Dia juga punya gereja yang sangat besar. Di tahun 2013 kemarin anaknya depresi. Di usia 27 tahun anaknya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Artinya apa? Jadi ini di usia 27 tahun dia bunuh diri. Karena menurut Rick Warren ternyata anak ini sejak kecil sudah sakit jiwa dan gak mampu mengendalikan dirinya, putus asa. Akhirnya di usia 27 tahun mengakhiri hidupnya. Artinya apa? Orang yang sedang mengalami keterpurukan gak bisa mengendalikan diri. Dia menganggap bahwa semua buntu, gak ada jalan keluar. Nah, hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat kembalilah sama Tuhan, amin. Seperti yang kita lihat Ayub, Nabi Musa, Nabi Elia, sebenarnya masih banyak nabi-nabi yang terkenal di Alkitab itu mereka juga pernah mengalami putus asa. Ribka dan lain-lain itu banyak sekali. Tetapi mereka kembali kepada Tuhan ketika mereka sedang buntu. Itu yang mereka lakukan. Nah, seperti halnya kita lihat di dalam Rasul Paulus. Apa yang membuat Rasul Paulus tidak merasa putus asa? Jadi yang membuat Rasul Paulus tidak merasa putus asa ketika mereka sedang mengalami persoalan hidup yang sangat berat. Di ayat yang pertama dia katakan, Allah memberikan tugas pelayanan ini kepada kami hanya karena kemurahan hatinya. Jadi dia menyadari di dalam melayani Tuhan seberat apapun, banyak pun masalah, mereka gak pernah putus asa karena mereka sadar bahwa apa yang mereka terima itu semua dari Tuhan. Itu kuncinya ternyata. Apa yang mereka lakukan selama ini, walaupun taruhannya nyawa mereka, tetapi mereka tetap percaya. Dan mereka tahu bahwa semua berasal dari Tuhan. Dan itu yang mereka tidak putus asa. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Jadi jelas sekali.
cara yang perlu kita lakukan untuk tetap setia di dalam pergumulan berat adalah tidak boleh putus asa. Yang kedua, tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di ayat yang ke-9 bagian A, biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami. Itu yang menjadi kunci. Kenapa kok Rasul Paulus tetap setia walaupun mereka diterpa dari berbagai arah masalah datang kepada mereka. Dan mereka menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Jelas, biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin. Jadi ada sebuah keyakinan dari Rasul Paulus. Walaupun punya beban yang begitu sangat berat, dia meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan apa yang membuat Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia? Ternyata pengalaman Rasul Paulus bersama dengan Tuhan, itulah yang membuat dia sangat yakin. Rasul Paulus pernah merasakan kapal yang tenggelam. Rasul Paulus pernah mengalami sakit di dalam diri dia secara pribadi. Rasul Paulus pernah dituduh, dihina, menyebarkan ajaran yang tidak sesuai. Jadi pengalaman demi pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus itu membuat dia semakin kuat. Itu yang membuat dia semakin setia kepada Tuhan. Karena dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia secara pribadi. Nah, jadi Rasul Paulus melalui pengalamannya ini membuat dia semakin setia kepada Tuhan. Membuat dia semakin kuat di dalam Tuhan. Dan membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, justru melalui pengalaman saudara, melalui persoalan hidup saudara, bila ini menjadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Untuk melihat setiap mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Karena ketika saudara tidak mengalami pergumulan hidup, saudara gak pernah merasakan mujizat Tuhan. Justru melalui pengalaman kita, persoalan hidup kita, disitulah kita bisa melihat Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, jadi intinya adalah cara yang perlu kita lakukan adalah supaya kita tetap setia. Yang pertama, kita tidak boleh putus asa. Yang kedua, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga adalah tetap percaya Tuhan selalu menolong. Itu yang menjadi kunci dari Rasul Paulus yang membuat dia tetap setia di tengah pergumulan yang sangat berat. Tetap di ayat yang ke-9 bagian dikatakan, dan biarpun kami sering dipukuli serta dibanting. Dipukul, enggak cukup dipukul, dibanting. Dari kalimat ini menunjukkan apa sih? Penderitaan yang begitu sangat amat berat. Saudara dipukul, sakitnya minta ampun. Ini enggak cukup dipukul, tetapi dibanting. Artinya dihempas. Saudara kalau jatuh dari ketinggian 1 meter, bisa menyebabkan sakit yang begitu sangat parah. Apalagi ini sengaja dibanting, bisa menyebabkan banyak hal, kematian pun bisa terjadi. Tetapi kita bisa melihat Rasul Paulus tetap setia walaupun di tengah aniaya sedang dia alami. Karena dia percaya Tuhan selalu menolong dia secara pribadi. Oke, di akhir firman Tuhan kita hari ini ada lirik lagu yang populer. Dan ternyata lagu rohani ini dia masuk AMI. AMI itu adalah salah satu pokoknya M-nya itu musik, I-nya itu Indonesia.
Jadi intinya adalah masuk dalam nominasi lagu yang sering dan lagu yang bagus, yang bisa memberi semangat di kancah AMI. Nah jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, lagu ini sangat memberkati sekali. Kita nyanyi bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Singer sama WL bisa ketemu. Musim akan selalu berganti. Saya percaya bahwa musim akan selalu berganti, tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu abadi, selalu melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, semua karena kasih-Nya yang luar biasa. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolong, oh, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa yang baik, hari ini kami percaya Tuhan,
ketika kami sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan kami yakin Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menjaga kami. Percaya Tuhan, sehelai di rambut kami pun Tuhan jatuh. Tanpa seizin-Mu Bapa, tidak akan terjadi. Dan apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari ini Bapa, apapun beban, pergumulan yang sangat berat yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong hidup kami. Ini yang menjadi keyakinan kami Bapa. Ini yang menjadi iman kami saat ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman-Mu hari ini Bapa meneguhkan setiap iman kami. Membuat kami semakin hari semakin kuat ketika kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin.